Pernah nggak kamu duduk sendirian, terus tiba-tiba kepikiran satu hal yang bikin dada agak sesak? Kalau besok aku berhenti kerja, aku hidup pakai apa? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu nggak mau berjuang, tapi karena ada ketakutan yang nggak pernah benar-benar pergi. Kita semua bicara soal financial freedom, soal pensiun muda, soal aset miliaran. Tapi hampir tidak ada yang berani jujur tentang satu hal. Kebanyakan orang yang mengejar kebebasan finansial sebenarnya tidak tahu apa arti bebas buat dirinya sendiri. Kita diajari mengejar angka, bukan menghitung kehidupan. Dan itu berbahaya. Karena kamu bisa saja menghabiskan 30 tahun bekerja keras, menabung, berinvestasi, lalu sadar di usia tua, uangmu banyak, tapi hidupmu kosong. Di video ini, aku tidak akan menjanjikan kamu cepat kaya. Aku tidak akan bicara mimpi kosong. Aku akan menunjukkan cara berpikir yang jujur, cara menghitung kebebasan finansial yang realistis, tanpa ilusi, tanpa jargon. Karena pertanyaannya bukan, berapa miliar yang harus kamu punya? Pertanyaannya adalah, berapa harga hidup tenang versi kamu? Aku ingin memulai dengan satu pengakuan jujur. Sebagian besar orang yang mengatakan, ingin financial freedom, sebenarnya tidak tahu apa yang mereka inginkan, dan itu bukan kesalahan mereka sepenuhnya. Itu jebakan. Aku sudah menghabiskan puluhan tahun mengamati manusia dan uang, bukan dari buku motivasi, bukan dari seminar berbayar, tapi dari kesalahan yang diulang jutaan kali oleh orang-orang cerdas, dan juga orang-orang yang sok merasa paham. Aku ingin bertanya padamu sekarang, duduklah sebentar, tarik napas, jawab dalam hati. Jangan ke aku. Ketika kamu berkata aku ingin financial freedom, apa maksudmu sebenarnya? Apakah kamu ingin punya banyak uang? Atau kamu hanya ingin berhenti takut setiap akhir bulan? Apakah kamu ingin pensiun muda? Atau kamu hanya ingin tidak terpaksa bekerja karena takut lapar? Lihat, bahkan di pertanyaan itu saja, kebanyakan orang sudah bingung. Aku sering mendengar orang berkata, targetku 1 miliar. Ada juga yang berkata, pokoknya kalau sudah 10 miliar, aman. Aman dari apa? Aman untuk hidup seperti siapa? Aku tidak sedang mengejek, aku sedang menunjukkan masalah paling mendasar dalam perencanaan keuangan. Kita mengejar angka, tanpa tahu angka itu untuk apa. Dan percayalah, ini bukan masalah anak muda, ini juga bukan masalah orang miskin. Aku sudah melihat orang dengan puluhan miliar, tetap gelisah, tetap takut, tetap merasa tidak pernah cukup. Kenapa? Karena sejak awal mereka tidak pernah bertanya, nanti aku mau hidup seperti apa? Mereka hanya bertanya, berapa yang harus aku kejar? Dan disinilah ilusi financial freedom dimulai. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bahwa angka besar adalah jawaban. Media memuja miliarder. Media sosial memamerkan pensiun muda. Semua orang terlihat bebas, kecuali dirimu sendiri. Lalu kamu berpikir, mungkin aku kurang kerja keras. Mungkin aku kurang nabung. Mungkin aku kurang berani ambil risiko. Padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kamu tidak pernah duduk tenang dan mendefinisikan hidupmu sendiri. Aku ingin kau bayangkan satu hal, bukan villa, bukan mobil, bukan angka di rekening. Bayangkan pagi hari, saat kamu sudah tidak wajib bekerja, kamu bangun. Tidak ada alarm, tidak ada rasa panik, tidak ada pikiran, kalau aku berhenti kerja, aku mati. Kamu duduk, minum kopi atau teh, dan hidupmu baik-baik saja. Sekarang aku bertanya lagi, berapa biaya hidup untuk pagi yang tenang itu? Lihat betapa sunyinya pertanyaan itu. Dan lihat betapa jarangnya orang mau menjawabnya. Kebanyakan orang ingin kebebasan finansial, tapi tidak pernah mau mendefinisikan kata bebas. Dan sesuatu yang tidak didefinisikan, tidak bisa dihitung. Dan sesuatu yang tidak bisa dihitung, tidak akan pernah tercapai dengan sadar. Inilah sebabnya, banyak orang bekerja keras puluhan tahun dan tetap merasa salah arah. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar kasar, tapi ini penting.
Jika kamu tidak tahu berapa biaya hidupmu sendiri, maka kamu tidak sedang mengejar financial freedom. Kamu hanya sedang berlari tanpa peta. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih tidak nyaman. Bagian yang sering dihindari. Bagian yang membongkar kebohongan kecil yang sering kita ceritakan pada diri sendiri. Aku ingin kau bertanya jujur. Hari ini, sekarang, berapa biaya hidupmu per bulan? Bukan versi ideal. Bukan versi masa depan. Bukan versi setelah naik gaji. Versi hari ini. Versi nyata. Versi yang benar-benar keluar dari dompetmu. Aku tidak peduli angkanya kecil atau besar. Yang penting jujur. Apakah itu 5 juta, 8 juta, atau 12 juta? Angka itu bukan untuk dihakimi. Angka itu adalah fondasi, dan inilah kesalahan fatal yang sering terjadi. Begitu orang mulai memikirkan pensiun, mereka langsung melompat ke masa depan. Kalau pensiun nanti, aku mau hidup lebih enak. Kalau pensiun nanti, aku mau sering jalan-jalan. Kalau pensiun nanti, pasti butuh lebih banyak. Berhenti. Berhenti di situ. Kalau kamu belum bisa hidup tenang dengan gaya hidup hari ini, apa yang membuatmu yakin versi masa depanmu akan lebih bijak? Aku selalu percaya satu prinsip sederhana. Masa depan yang masuk akal, dibangun dari masa kini yang jujur. Itulah sebabnya, kita tidak menaikkan angka dulu. Kita tidak menebak-nebak. Kita tidak berfantasi. Kita mulai dari hidupmu sekarang. Bayangkan, kamu berusia 25 tahun, atau ke-30, atau 35. Dan kamu berkata, jika aku mempertahankan gaya hidup ini, tanpa kerja aktif, apakah aku akan baik-baik saja? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada berapa miliar yang harus aku punya. Karena jawabannya akan menentukan segalanya. Sekarang aku ingin mengajukan satu pertanyaan yang lebih dalam, dan mungkin sedikit mengganggu. Apakah gaya hidupmu hari ini sudah benar-benar hidup yang kamu inginkan, atau hanya hidup yang kamu terima karena keadaan? Jika ternyata kamu hidup di bawah tekanan, di bawah kekurangan, di bawah rasa bersalah, setiap kali menikmati hidup, maka angka biaya hidupmu hari ini bukanlah target yang sehat. Dan ini penting. Financial freedom bukan berarti mengabadikan penderitaan, tapi juga bukan berarti hidup dalam ilusi kemewahan. Disinilah kebijaksanaan dibutuhkan, bukan optimisme palsu, bukan motivasi kosong. Aku ingin hidup cukup, itu selalu filosofiku. Bukan paling kaya, bukan paling menonjol. Cukup untuk hidup tanpa takut, cukup untuk memilih, cukup untuk berkata tidak. Sekarang aku ingin bertanya lagi padamu, dengan nada yang lebih pelan, jika kamu bisa hidup tenang, tanpa harus membuktikan apapun ke siapapun, berapa biaya hidup yang kamu butuhkan? Lihat, pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan gengsi, tidak ada hubungannya dengan validasi sosial. Ini soal kejujuran pada diri sendiri. Dan disinilah kebanyakan orang gagal, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu sibuk terlihat berhasil, hingga lupa mendefinisikan keberhasilan versi mereka sendiri. Financial freedom tidak dimulai dari investasi, tidak dimulai dari saham, tidak dimulai dari properti. Ia dimulai dari satu kalimat sederhana. Hidup yang cukup bagiku adalah, jika kamu belum bisa menyelesaikan kalimat itu, maka semua angka setelahnya hanyalah kebisingan. Dan aku akan meninggalkanmu dengan satu pertanyaan terakhir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika hari ini semua penghasilanmu berhenti, berapa lama hidupmu masih bisa berjalan dengan tenang? Bukan dengan panik, bukan dengan berutang, tapi dengan tenang. Jika pertanyaan itu membuatmu tidak nyaman, bagus. Karena ketidaknyamanan adalah awal dari kesadaran. Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Sekarang aku ingin membawamu ke bagian yang paling sering membuat orang terdiam lama. Bagian yang biasanya membuat angka-angka di kepala mereka runtuh. Bagian yang sering dihindari karena terlalu jujur untuk ditatap lama-lama. Namanya inflasi. Kata yang terdengar teknis, terdengar akademis, terdengar seperti urusan ekonom, bukan urusan hidup sehari-hari, padahal inflasi adalah pencuri paling konsisten dalam hidupmu. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia tidak datang dengan ancaman. Ia datang pelan, setiap hari, dan hampir selalu menang.
Aku ingin kau bayangkan satu adegan sederhana. Bukan grafik, bukan rumus. Bayangkan dirimu 30 tahun lalu, masuk ke warung, membeli makanan, dan membayar dengan uang yang terasa cukup. Sekarang, ulangi adegan yang sama hari ini. Warung yang sama, makanan yang sama, tapi perasaan cukupnya sudah tidak sama. Uangnya masih bernama 100 miliar. Angkanya masih tertulis jelas, tapi nilainya telah menyusut. Dan inilah kesalahan paling berbahaya dalam perencanaan keuangan. Kita menganggap uang itu diam, padahal nilainya terus bergerak ke bawah. Aku sering melihat orang berkata dengan percaya diri, kalau nanti pensiun, aku butuh 5 juta per bulan. Lalu aku bertanya, 5 juta versi tahun berapa? Dan biasanya mereka terdiam, karena tanpa sadar, mereka baru saja merencanakan masa depan. Dengan kacamata masa lalu, inflasi tidak peduli pada niat baikmu. Ia tidak peduli pada kerja kerasmu. Ia hanya peduli satu hal. Waktu dan waktu selalu berpihak pada inflasi. Mari kita bicara jujur. Jika hari ini biaya hidupmu 5 juta per bulan, itu bukan angka kecil. Itu angka nyata. Itu hidupmu. Tapi jika kamu berencana pensiun 30 tahun lagi, dan kamu mengabaikan inflasi, maka yang kamu lakukan sebenarnya adalah merencanakan kemiskinan dengan rapi. Aku tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti. Aku mengatakan ini karena aku menghormati logika. Rata-rata inflasi jangka panjang, sekitar 5% per tahun. 5% terdengar kecil, tidak mengintimidasi, tidak dramatis. Tapi aku ingin bertanya, apakah kamu pernah melihat apa yang terjadi jika 5% bekerja selama 30 tahun tanpa henti? Uang 5 juta hari ini, bukan 5 juta di masa depan. Ia berubah, pelan-pelan, tanpa suara. Dan ketika kamu sampai di usia pensiun, uang yang dulu terasa cukup, akan terasa seperti udara tipis. 5 juta hari ini, kurang lebih setara dengan 17 juta 30 tahun dari sekarang. Bukan karena kamu boros, bukan karena kamu gagal, tapi karena dunia berubah, dan harga ikut berubah. Sekarang aku ingin bertanya pelan-pelan, tanpa emosi, tanpa drama. Apakah kamu masih ingin hidup dengan gaya hidup yang sama, dengan daya beli yang jauh lebih rendah? Atau kamu ingin hidup dengan kualitas yang sama, dengan angka yang lebih besar? Jika jawabannya yang kedua, maka kamu tidak bisa lagi berpura-pura inflasi itu opsional. Inflasi bukan teori, inflasi adalah kenyataan. Dan di titik ini, banyak orang mulai merasa tidak nyaman. Karena angka yang tadinya terasa aman, tiba-tiba terlihat rapuh. Bagus, itu tanda kamu mulai melihat kenyataan. Sekarang kita masuk ke jebakan berikutnya. Jebakan yang lebih halus, lebih memikat, lebih berbahaya. Setelah orang sadar inflasi, mereka langsung melompat ke kesimpulan besar. Berarti aku harus punya miliaran. Berapa miliar? Tidak tahu. Kenapa segitu? Katanya aman. Aman versi siapa? Tidak jelas. Aku ingin kau fahami satu hal penting. Angka besar, tanpa konteks, hanyalah fantasi mahal. Aku sudah melihat orang dengan 10 miliar, yang tetap takut uangnya habis, dan aku sudah melihat orang dengan jauh lebih sedikit, hidup jauh lebih tenang. Perbedaannya bukan di jumlah uang, perbedaannya di cara berpikir. Financial freedom bukan tentang seberapa besar uangmu, tapi tentang seberapa disiplin kamu menggunakannya. Dan disinilah logika sederhana masuk, bukan motivasi, bukan inspirasi, logika. Aku selalu percaya pada prinsip ini, jika kamu hidup dari hasil, dan tidak menyentuh pokok, maka uangmu punya kesempatan untuk bertahan. Di dunia keuangan, ada satu pendekatan yang sering dipakai, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia masuk akal, aturan 4%. Logikanya sederhana, jika setiap tahun kamu hanya menggunakan sekitar 4% dari total asetmu, dan sisanya tetap bekerja, maka kemungkinan besar uangmu tidak cepat habis. Sekarang, mari kita bicara angka, tanpa emosi, tanpa gengsi.
Jika kebutuhan hidupmu di masa pensiun sekitar 204 juta per tahun, dan kamu hanya mengambil 4%, maka total aset yang kamu butuhkan sekitar 5,1 miliar. Tidak 100 miliar, tidak 50 miliar, sekitar itu. Dan tiba-tiba, sesuatu berubah. Angka yang tadinya terasa mustahil, sekarang terasa terdefinisi. Apakah mudah? Tidak. Apakah mustahil? Juga tidak. Ini bukan angka untuk dipamerkan. Ini bukan angka untuk menakut-nakuti. Ini angka untuk memberi arah. Sekarang aku ingin bertanya sesuatu yang penting, dan mungkin sedikit menohok. Apakah kamu lebih suka hidup dengan target yang jelas, atau hidup dengan harapan kabur, tapi terlihat keren? Banyak orang lebih memilih yang kedua, karena harapan kabur tidak menuntut tanggung jawab. Angka yang jelas menuntut disiplin, dan disiplin tidak pernah populer. Aku juga ingin jujur, aturan 4% bukan hukum alam. Ia bukan janji, ia alat. Ada orang yang memilih lebih konservatif. 3%, lebih aman, lebih lambat. Dan itu tidak salah. Yang salah adalah tidak pernah menghitung sama sekali. Karena tanpa perhitungan, kamu tidak sedang merencanakan kebebasan. Kamu sedang berjudi dengan masa depanmu sendiri. Sekarang tarik napas sejenak. Aku ingin kau sadari satu hal penting. Begitu kamu tahu angka kebebasan finansialmu, kamu tidak lagi mudah tergoda oleh omongan kosong. Kamu tidak lagi panik melihat orang lain. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh tren. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan, dan apa yang tidak. Dan itulah kebebasan yang pertama. Bukan kebebasan dari kerja, tapi kebebasan dari kebingungan. Aku ingin menutup bagian ini dengan satu pertanyaan terakhir, dan jangan dijawab cepat-cepat. Jika hari ini kamu tahu bahwa angka kebebasan finansialmu itu bukan mimpi, melainkan hasil perhitungan, apakah kamu masih ingin menundanya, atau justru akhirnya berani menyusunnya dengan tenang? Karena kebebasan finansial tidak datang dari keberanian nekat, ia datang dari keberanian berpikir jernih dan berjalan konsisten saat orang lain sibuk mengejar ilusi. Dan disitulah, menurutku, kekayaan yang sesungguhnya dimulai. Sekarang aku ingin bicara tentang satu kesalahan yang sering terlihat mulia, tapi sebenarnya berbahaya. Kesalahan yang membuat banyak orang merasa benar, sambil perlahan menghancurkan masa depan mereka sendiri. Namanya pengorbanan berlebihan. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Orang-orang yang berkata dengan bangga, "Aku lagi fokus masa depan. Aku lagi ngejar financial freedom. Aku rela menderita sekarang demi nanti." Dan aku selalu ingin bertanya satu hal sederhana. Kapan nanti itu? Karena anehnya, nanti selalu terasa jauh, dan penderitaan selalu terasa sekarang. Aku ingin kau bayangkan seseorang yang hidupnya seperti ini. Setiap hari bangun dengan rasa tertekan. Setiap pengeluaran kecil memicu rasa bersalah. Setiap kesenangan dianggap dosa finansial. Makan enak, merasa bersalah. Liburan, merasa berdosa. Menikmati hidup terasa seperti kesalahan strategi. Dan semuanya dibungkus dengan satu kalimat berbahaya. Ini demi masa depan. Aku ingin jujur padamu. Ini bukan disiplin. Ini bukan kebijaksanaan. Ini penyiksaan yang disalahpahami. Financial freedom bukanlah hadiah bagi mereka yang paling menderita. Ia hadiah bagi mereka yang paling konsisten dan paling rasional. Aku selalu percaya pada satu prinsip sederhana. Uang masa depan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan hidup hari ini. Karena hidup hari ini adalah latihan untuk hidup di masa depan. Jika hari ini kamu hidup dengan ketakutan, maka masa depanmu akan dipenuhi ketakutan juga. Jika hari ini kamu membenci hidupmu sendiri demi angka, apa yang membuatmu yakin kamu akan tahu cara menikmati hidup nanti? Aku sering bertanya pada orang-orang seperti ini, jika besok kamu mencapai targetmu, apakah kamu tahu cara hidup tenang? Dan kebanyakan tidak tahu. Mereka terlalu lama hidup dalam mode bertahan hidup. Mereka lupa bagaimana rasanya hidup dengan cukup. Disinilah kesalahan logika terjadi. Banyak orang berpikir, kalau aku menekan pengeluaran sekeras mungkin, aku akan cepat bebas. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Mereka lelah.
mereka menyerah. Dan akhirnya mereka berhenti sama sekali. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin tidak populer. Jika strategi keuanganmu membuatmu membenci hidupmu sendiri, maka itu strategi yang buruk. Disiplin seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa tercekik. Financial freedom adalah maraton, bukan sprint. Dan tidak ada orang yang memenangkan maraton dengan kehabisan napas di kilometer awal. Sekarang aku ingin bertanya padamu dengan jujur. Apakah cara kamu menabung hari ini bisa kamu pertahankan selama 10 tahun ke depan? Jika jawabannya tidak, maka itu bukan rencana. Itu hanya ledakan motivasi sementara. Uang untuk hidup sekarang harus aman, harus manusiawi, harus cukup. Dan uang untuk masa depan harus diambil dari sisa yang tidak menyakitkan. Bukan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke kesalahan berikutnya. Kesalahan yang sering datang setelah orang sadar menabung saja tidak cukup. Mereka berkata, kalau begitu, aku harus nabung lebih besar. Dan ketika angka itu tidak masuk akal, mereka menyimpulkan satu hal yang keliru. Berarti, aku tidak mungkin financial freedom. Aku ingin menghentikan pikiran itu sekarang. Masalahnya bukan kamu tidak mampu. Masalahnya adalah kamu mencoba menggunakan alat yang salah. Menabung saja adalah seperti mencoba mengisi kolam besar dengan gelas kecil, sementara ada kebocoran di bawahnya. Inflasi terus menggerogoti, waktu terus berjalan, dan kamu berdiri di tempat. Aku ingin kau lihat satu angka sederhana. Jika targetmu 5 miliar dan waktumu 30 tahun, dan kamu hanya menabung, maka beban bulanannya hampir tidak manusiawi. Dan disinilah banyak orang berhenti. Mereka menyimpulkan, ini mustahil, padahal yang mustahil itu bukan tujuannya. Yang mustahil itu caranya. Disinilah investasi masuk. Bukan sebagai alat cepat kaya, bukan sebagai perjudian, tapi sebagai penyeimbang realitas. Aku selalu mengatakan ini, investasi tidak membuatmu kaya. Investasi membuat waktu bekerja untukmu, dan waktu adalah sekutu paling kuat dalam membangun kebebasan finansial. Bayangkan, dua orang, yang satu menabung dan menginvestasikan. Mereka sama-sama konsisten, mereka sama-sama sabar, tapi hasil akhirnya jauh berbeda. Bukan karena yang satu lebih pintar, tapi karena yang satu mengizinkan uangnya tumbuh, sementara yang lain hanya mengumpulkan. Aku ingin menekankan satu hal penting. Investasi bukan solusi instan, ia solusi jangka panjang. Ia bekerja pelan, kadang membosankan, kadang membuatmu ragu, tapi justru disitulah kekuatannya. Sekarang aku ingin bertanya dengan nada yang tenang. Apakah kamu lebih takut kehilangan uang, atau lebih takut kehabisan waktu, karena banyak orang terlalu fokus pada risiko investasi, hingga lupa bahwa tidak berinvestasi juga sebuah risiko. Risiko terbesar bukan fluktuasi, risiko terbesar adalah diam. Dan aku ingin kau pahami ini baik-baik. Tujuan investasi bukan untuk membuatmu hidup mewah. Tujuannya adalah membuat beban masa depanmu lebih ringan. Agar kamu tidak harus bekerja mati-matian di usia tua. Agar kamu tidak harus bergantung pada belas kasihan. Agar kamu punya pilihan. Financial freedom bukan tentang hidup tanpa bekerja. Itu bonus. Financial freedom adalah tentang hidup tanpa rasa terpaksa. Dan itu hanya bisa dibangun dengan keseimbangan antara hidup hari ini dan persiapan masa depan, antara disiplin dan belas kasih pada diri sendiri. Sekarang aku ingin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan terakhir, dan jangan dijawab cepat-cepat. Jika kamu harus menempuh perjalanan panjang, apakah kamu ingin melakukannya sambil tersenyum pelan, atau sambil mengutuk setiap langkah? Karena cara kamu berjalan akan menentukan apakah kamu benar-benar ingin sampai, dan kebebasan finansial hanya milik mereka yang sanggup berjalan jauh tanpa kehilangan dirinya sendiri. Sekarang aku ingin membawamu ke bagian yang sering dianggap sepele, padahal justru bagian yang menentukan apakah semua rencana sebelumnya akan bertahan atau hancur dalam satu kejadian kecil. Namanya dana darurat. Aku tahu, tidak seksi, tidak keren,
tidak bikin deg-degan seperti saham atau kripto. Dan justru karena itu, ia sering diabaikan. Aku ingin kau bayangkan satu skenario sederhana, tidak dramatis, tidak ekstrem. Kamu sakit, bukan sakit parah, hanya cukup untuk membuatmu tidak bisa bekerja beberapa bulan. Atau perusahaanmu melakukan efisiensi, bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, hanya karena keadaan berubah. Sekarang aku ingin bertanya pelan-pelan, apa yang terjadi dengan semua rencana investasimu jika penghasilanmu berhenti besok? Apakah kamu tenang atau panik? Disinilah aku melihat kesalahan paling menyedihkan. Orang-orang yang rajin investasi, tapi tidak punya perlindungan. Begitu ada kejadian tak terduga, mereka melakukan satu hal yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Menjual investasi di waktu yang salah, bukan karena strategi buruk, tapi karena terpaksa. Dan semua rencana jangka panjang yang dibangun bertahun-tahun, hancur dalam hitungan minggu. Aku ingin kau mengerti satu hal penting. Dana darurat bukan dana malas. Dana darurat bukan dana parkir sia-sia. Dana darurat adalah penyangga hidup. Ia adalah jarak antara kejadian buruk dan kehancuran finansial. Aku sering menggunakan analogi ini. Dana darurat itu seperti rem mobil. Kamu tidak menyalakan mesin demi rem. Kamu berharap tidak sering memakainya. Tapi tanpa rem, sekecil apapun turunan, bisa berakhir fatal. Sekarang aku ingin bertanya jujur, jika kamu kehilangan penghasilan hari ini, berapa lama hidupmu masih bisa berjalan normal? Sebulan? 3 bulan? Atau bahkan tidak sampai 1 bulan? Jika jawabannya membuatmu gelisah, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu sedang melihat kenyataan. Idealnya, dana darurat itu cukup untuk 3-6 bulan biaya hidup. Bukan biaya hidup versi mewah. Bukan versi krisis total. Versi normal, versi manusiawi. Dan uang ini tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk diinvestasikan agresif. Ia harus mudah diambil, risikonya rendah, dan bunganya tidak penting. Karena tugasnya bukan menumbuhkan uang, tugasnya menyelamatkan rencana hidupmu. Sekarang aku ingin bertanya lagi, lebih dalam. Apakah kamu ingin terlihat pintar atau benar-benar aman? Karena banyak orang lebih memilih terlihat canggih secara finansial daripada benar-benar siap menghadapi kenyataan. Dan setelah dana darurat aman, barulah kita bisa bicara tentang pertumbuhan. Dan disinilah kita masuk ke bagian terakhir. Bagian yang sering dihindari karena tidak instan, tidak glamor, dan tidak bisa dipercepat dengan motivasi. Menaikkan penghasilan. Aku ingin kau dengarkan ini baik-baik. Hemat itu penting, disiplin itu wajib, tapi hidup hemat punya batas. Ada titik di mana kamu sudah tidak bisa memotong apapun lagi tanpa mengorbankan kesehatan atau martabat. Dan di titik itulah banyak orang terjebak. Mereka menyalahkan diri sendiri, mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan ekonomi. Padahal pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, bagaimana caraku bernilai lebih? Aku ingin kau pahami satu realita pahit. Masalah keuangan banyak orang, bukan karena mereka boros, tapi karena penghasilan mereka tidak pernah naik. Sementara hidup terus menuntut lebih. Aku tidak percaya pada cerita instan. Aku tidak percaya pada jalan pintas. Tapi aku sangat percaya pada peningkatan nilai diri, skill, keahlian, pengalaman, reputasi. Hal-hal ini tidak bisa diambil darimu oleh inflasi. Tidak bisa dihapus oleh krisis. Sekarang aku ingin bertanya, jika penghasilanmu tidak berubah 5 tahun ke depan, apakah rencana financial freedommu masih masuk akal? Jika jawabannya tidak, maka masalahnya jelas. Bukan di investasinya, bukan di tabungannya, tapi di kapasitas penghasilanmu. Aku tidak mengatakan semua orang harus punya bisnis. Aku tidak mengatakan semua orang harus jadi investor jenius. Aku mengatakan ini. Kamu harus terus menjadi lebih bernilai, karena semakin tinggi nilai yang kamu hasilkan, semakin ringan beban yang harus kamu pikul. Financial freedom jarang dicapai oleh orang yang hanya jago menghemat. Ia dicapai oleh orang yang mengatur uang dengan benar, dan perlahan menaikkan penghasilannya.
sedikit demi sedikit, tahun demi tahun, tidak viral, tidak sensasional, tapi nyata. Sekarang aku ingin menutup semuanya dengan satu pertanyaan terakhir, dan aku ingin kau benar-benar diam sejenak sebelum menjawabnya. Apakah kamu sedang mengejar kebebasan finansial, atau hanya ingin terlihat seperti orang yang mengejarnya? Karena kebebasan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya membutuhkan satu hal, kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk berjalan pelan saat dunia menyuruhmu berlari. Dan jika kamu mampu melakukan itu, aku bisa memastikan satu hal. Kamu mungkin tidak akan menjadi yang paling kaya di ruangan, tapi kamu akan menjadi salah satu yang paling tenang. Dan menurutku, itulah bentuk kekayaan yang paling langka. Aku ingin menutup semuanya dengan satu kebenaran yang jarang diucapkan dengan jujur. Bukan karena orang tidak tahu, tapi karena kebenaran ini tidak nyaman untuk diterima. Financial freedom bukan tentang menjadi kaya. Ia tentang berhenti takut. Takut dompet kosong, takut kehilangan pekerjaan, takut masa depan, takut hidup yang terasa seperti jebakan tanpa pintu keluar. Dan anehnya, banyak orang mengejar kebebasan finansial dengan cara yang justru membuat mereka semakin takut. Takut belanja, takut menikmati hidup, takut salah langkah, takut tertinggal. Aku ingin bertanya padamu sekarang, dan jangan jawab dengan kata-kata, jawab dengan perasaanmu sendiri. Apakah uang hari ini memberimu rasa aman, atau justru membuatmu gelisah? Karena jika uang yang kamu kejar tidak pernah memberimu ketenangan, maka seberapapun besarnya angka itu, ia tidak akan pernah cukup. Kita hidup di dunia yang terus menyuruh kita lebih cepat, lebih besar, lebih kaya. Dan tanpa sadar, kita menerima satu kebohongan besar, bahwa nilai diri kita diukur dari seberapa tinggi angka yang kita capai. Padahal hidup tidak pernah meminta itu. Yang menuntut itu hanya ego dan perbandingan. Kebebasan finansial sejati dimulai saat kamu berhenti hidup untuk mengesankan orang lain. Saat kamu berani bertanya, apa yang benar-benar cukup bagiku? Cukup bukan berarti pasrah. Cukup berarti sadar. Sadar bahwa hidup bukan lomba. Sadar bahwa waktu lebih mahal daripada uang. Sadar bahwa ketenangan tidak bisa dibeli dengan validasi. Aku ingin kau ingat ini baik-baik. Uang adalah alat, bukan tujuan. Ia seharusnya membuat hidup lebih ringan, bukan lebih menekan. Jika cara kamu menabung membuatmu membenci hidupmu sendiri, itu bukan disiplin, itu alarm. Jika cara kamu mengejar masa depan membuatmu kehilangan hari ini, itu bukan visi, itu ilusi. Tidak ada kebebasan dalam hidup yang dijalani dengan rasa bersalah setiap hari. Kita sering lupa satu hal sederhana, hidup tidak pernah dijanjikan panjang, yang dijanjikan hanya sekarang. Lalu untuk apa menukar seluruh sekarang demi masa depan yang belum tentu kita nikmati? Pesan moral yang ingin kusampaikan sederhana, tapi berat. Bangun masa depan tanpa menghancurkan dirimu. Hari ini, menabunglah. Berinvestasilah, rencanakan dengan serius, tapi jangan pernah mengorbankan kesehatan. Jangan mengorbankan hubungan, jangan mengorbankan jiwamu sendiri. Karena kekayaan sejati bukan ketika kamu bisa berhenti bekerja. Kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa berkata, aku tidak terpaksa menerima pekerjaan yang menyiksa, tidak terpaksa bertahan dalam hidup yang tidak kamu pilih. Tidak terpaksa menukar waktu dengan ketakutan. Financial freedom bukan tentang hari kamu berhenti bekerja. Ia tentang hari kamu berhenti takut hidup. Dan hari itu tidak dimulai dari rekening bank. Ia dimulai dari cara berpikirmu. Mulai dari keberanian untuk jujur. Mulai dari keberanian untuk berjalan pelan. Mulai dari keberanian untuk tidak ikut arus orang lain. Arah yang jelas selalu lebih kuat daripada kecepatan yang membabi buta. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, ingat satu hal. Lebih baik berjalan dengan sadar daripada berlari ke arah yang salah. Kamu tidak perlu menjadi yang paling kaya. Kamu tidak perlu menjadi yang paling cepat. Kamu hanya perlu menjadi cukup dan konsisten. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar bebas
bukanlah mereka yang punya segalanya, melainkan mereka yang tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Dan jika suatu hari kamu bangun pagi, menarik napas, dan merasa hidupmu tidak sedang mengejarmu, maka percayalah, disitulah kamu sudah lebih kaya daripada kebanyakan orang di dunia ini.